Nah kalau mau sortir itu yang pasti cari yang apa sih, kalau nyari Auranti harus jantan. Oke guys, welcome back to my channel, channel kita semua. Oke. Di kesempatan kali ini lanjut dari video yang aku cuci pasir itu. Nah itu kondisi dari tanknya itu di sebelah ada itu butek. Itu karena si stewarti kita tuh lagi parah banget kondisinya, karena ya waktu ini dia pembusukan di bagian badan karena alergi. Dan ini sekarang untuk Auranti baru kita guys, jadi mungkin kita tunjukin dulu posisi ikannya waktu diisi penjual. Nah oke guys, jadi kalau kalian lihat ini ada 2 ekor. Nah ini yang aku pilih. Nah ini kelihatan dari jauh itu warna birunya udah kelihatan banget. Dan ini sisa 2 doang. Ini ikan PO yang datang di hari Jumat kalau nggak salah, nggak tahu ya, lupa. Nah ini sisa 2. Ini yang jantan kebetulan guys. Akhirnya aku ambil. Emang sih di bagian barnya ada yang kurang bagus sedikit. Tapi untuk dari segi itu kalau kalian lihat dari fin bawah sama dorsal atas ini sebenarnya ikan bagus guys. Cuman emang karena dia ada di pedagang ya, jadinya nggak kerawat dan ya maklum lah ikan PO lah. Nah ini jadi sisa 2, yang satu female dan yang ini aku sih prediksi fix male guys. Dan akhirnya aku putusin buat ambil dengan harga PO lah biasa gitu. Harga PO nggak mahal-mahal banget. Nah kurang lebih untuk diisi penjual itu kayak gitu kondisinya. Dan kita dapat harga agak murah. Ini Auranti PO kebetulan. Dan ini aku mau minta maaf dulu di awal bahwasanya untuk Auranti PO yang bakalan kita datengin itu kemarin sebenarnya sudah datang, cuman sudah diambil langsung sama orang lain guys gitu. Jadi kita nggak kebagian. Akhirnya ya untuk bulan-bulan ini kita nggak jual Auranti dulu. Tapi ini kebetulan kita dapat 1 kebagian dan kebetulan ini fix male. Dan aku lihat ada potensi bagus di ikan ini, makanya aku ambil gitu. Meskipun pada dasarnya aku sebenarnya nggak ada tank gitu. Tapi ya udah terpaksa kita ambil karena kita lihat ada potensi bagus di ikan ini guys. Dan untuk cara milihnya Auranti itu gimana untuk di size 20-an itu bakal kita tunjukin dengan contoh ikan yang ini. Dan ada sedikit informasi atau pertanyaan juga, kita mau minta pendapat atau saran buat kalian bahwasanya gimana kalau kita ke depan buat Shopee. Jadi kita bakalan jualan ikan. Menurut kalian setuju nggak? Jadi kalau untuk sistem jualan ikan kita mungkin berikan opsi bahwasanya kalau kalian mau beli ikan sama kita, kalian bisa minta tolong kita sendiri untuk sortirin ikan yang kalian beli. Jadi kita bakalan coba jual ikan dengan kualitas yang bagus lah. Ibaratnya kalau bagus tuh semuanya stewarti ya, kita jual yang dotnya bagus. Dan buat kalian yang mau request untuk pesen nih ke Shopee, terus kalian DM ke kita, bang tolong dong pilihin yang dotnya banyak atau gimana, itu bisa dengan free sortir dari kita guys gitu. Jadi bakalan kita sortirin untuk yang mau nge-DM, itu bisa. Menurut kalian gimana kalau kita jualan ikan juga guys gitu? Maksudnya jualan ikan lewat Shopee gitu, karena kayaknya di antara teman-teman banyak banget yang kalau beli di orang itu nggak bisa nyortir, nggak bisa beli online itu kan nggak bisa nyortir. Tapi mungkin kita bakalan kasih opsi buat kalian yang mau beli online tapi kepengen disortirin, itu bisa lewat Shopee kita. Menurut kalian gimana? Kalau menurut kalian itu bagus untuk kita jualan ikan, kita bakalan coba ke depannya datengin mungkin Andrao, Pulkra, terus Stewarti dan mungkin yang lain-lainnya. Cuman kita perlu pendapat dari kalian juga. Dan kalau gitu kita bakalan coba kasih tunjuk gimana penanganan ikan kayak gini. Sebenarnya sih kalau kita lebih suka pakai air yang udah diendapkan, tapi karena nggak ada, ini dadakan banget. Jadi kita tetap pakai ikan ini. Dan caranya gimana untuk pengaplikasiannya untuk ikan-ikan yang baru kita bakalan tunjukin setelah ini. Dan untuk cara sortir ikan Auranti di size kurang lebih 18-20 kayak ini itu gimana, kita bakalan pakai contoh ikan ini. Kalau gitu kita bakalan coba lepas dulu ikannya. Nah ini kita pasang dulu ke tripod, sip, kita fokus. Nah kita pertama kita lepas dulu untuk ikatannya. Wah ini karena ikatannya agak keret, kayaknya kita bakalan pakai karter aja deh. Kita masukin air di tank, kita jadiin satu sama air yang ada di plastik. Nah setelah itu kita biarin dulu biar dia adaptasi dengan air yang ada di tank kita guys. Kita tambahin lagi dikit, jadi kita masukin aja. Nah kita masukin, setelah itu kita tenggelamin kayak gini. Nah kita biarin
Nah kita biarin aja kayak gini, biar ikannya kalau bisa sih biar keluar sendiri. Nah udah kita biarin dulu, kita lihat sampai nanti dia keluar sendiri guys. Nah oke guys, jadi ikannya udah keluar. Nah itu dia udah berenang. Dan ini untuk dari segi bar cukup, ini aku bilang hanya cukup rapi. Dan dia ini agak gondrong kemungkinan guys. Dan ini fix male. Nanti kita bakalan kasih tahu gimana cara kita prediksiin dia gondrong dan kalau dia itu male. Nah itu kita bakalan kasih lihat nanti. Kita sekarang mau angkat plastiknya dulu guys. Biar ikannya tenang dulu. Mungkin kita tunggu sampai 10 menit. Kalau dia udah settle, baru kita bakalan coba bagiin informasi tentang ikan ini guys. Oke guys, jadi kita ambil cacing yang nggak terlalu besar. Nih segini nih cacingnya. Kita ambil cacing yang kecil aja, yang nggak usah terlalu besar. Nah ini cacingnya. Kita ambil cacing yang nggak terlalu besar, terus coba kita mainin. Dia kira-kira mau respon nggak kalau kasih cacing? Halo, kamu jangan. Nih kalau kalian lihat, ini lumayan oke loh guys untuk kualitas ikan PO di size 20 tuh lumayan bagus. Dia belum respon, kita mainin dulu. Kita jadi kalau nanganin ikan kayak ini tuh harus sabar guys. Ini kita mainin dulu, dia masih bego, dia ke belakang nggak jelas. Nah ini kita mainin, dia nggak mau guys. Kita biarin dulu. Pokoknya kita tunggu momen sampai dia agak ke depan. Nih kita mundurin dulu kameranya. Mungkin dia masih takut. Kita biarin dulu. Karena ikan baru masuk juga guys ya. Tapi ini untuk kelas ikan PO ini sudah cukup bagus gitu guys. Ini udah cukup bagus banget. Nah ini kita mainin dulu. Dia nggak mau makan guys. Coba kita masukin dari belakang. Nah kita masukin. Mau nggak dimakan? Iya, dia mau makan guys. Dia udah mau makan. Ini udah nilai plus untuk ikan PO. Baru masuk, dia udah mau makan, itu udah bagus. Nah kita biarin dulu dia makan. Setelah itu, setelah dia makan, kita biarin aja dulu biar dia settle. Mungkin kita bakal lanjut videonya itu besok guys. Biar kita tahu performanya dia setelah semalaman kita dimin. Oke, kalau gitu kita lanjut di besok hari. Nah oke guys, jadi sekarang sudah hari kedua. Dia masuk malam kedua. Aduh sorry. Aku sendawa. Nah ini jadi dia masuk malam kedua dan kondisinya sekarang di malam kedua. Nah sebenarnya dia ini sudah sudah mulai agak normal. Maksudnya kenapa kita bisa gini. Ini aku kasih tahu dulu bahwa saya gimana sih cara kita ngelihat ikan yang sudah mulai settle atau normal lah ibaratnya, sudah berhasil adaptasi di tank kita. Satu dari warna. Nah ini dari warna, kuningnya udah kelihatan, birunya udah kelihatan. Nah ini sudah salah satu pertanda bahwasanya ikan ini tuh sudah settle. Sama kondisinya dia yang nggak mojok atau nggak ibaratnya dia ini udah berenang. Nah ini kita kasih jari. Oh dia ini sudah respon bagus. Cuman untuk flaring dia ini memang belum flaring guys. Ini hari kedua. Mungkin karena bekas ombyokan ya, jadinya untuk flaring itu masih agak sulit. Tapi sebenarnya untuk treatment apa yang harus kita gunakan itu sudah kita siapkan. Nanti kita bakalan info. Tapi di hari kedua ini yang pasti ikannya sudah sangat sehat. Dan untuk pola makan dari awal datang malam itu kita sampai sekarang kasih cacing sama mungkin cemilan ulet Hongkong di sela-sela hari. Maksudnya sela-sela hari itu pagi dia makan cacing. Nah siang itu kadang aku kasih ulet Hongkong 1 atau 2 biji gitu kan. Untuk mengembalikan badannya dia yang super kurus inilah. Ini sebentar. Ini dia belum mau. Ini badannya dia kurus banget. Bahkan kalau kalian tahu di hari pertama atau mungkin ya siangnya setelah hari pertama setelah aku kasih cacing itu kotorannya dia. Jadi pupnya dia itu nggak berbentuk pup kayak halus gitu, nggak, tapi kayak memanjang. Jadi dia itu belum bisa mencerna cacing. Nah itu di hari pertama. Tapi itu nggak masalah. Itu memang karena pencernaannya dia belum normal, jadinya kayak gitu kondisinya guys. Dan sekarang sudah normal, jadi nggak ada kayak pup-pup yang manjang gitu tuh nggak ada. Jadi sekarang udah normal. Nah kita mau kasih tahu juga gimana sih caranya kita sortir. Nah yang pertama kalau kita sortir, nih mau ngasih tahu sortir dulu sebelum ke jantan betina.
Nah kalau mau sortir itu yang pasti cari yang barnya rapi. Ini sebenarnya barnya cukup rapi, cukup. Ini hanya dikata cukup rapi. Terutama di bagian belakang itu cukup rapi. Ini sebentar aku mainin dulu ke sebelah. Tapi di bagian depan, nah di bagian depan itu ada sedikit yang kurang. Nah itu tuh kuning yang di sana itu kurang. Jadi rapi itu gimana sih? Jadi kayak barnya itu garis gitu guys. Cuman ini di bar nomor 2. Nah itu di bar yang nomor 2 dari depan itu nggak rapi. Yang sebelah sini belakang rapi, masih garis-garis. Tapi yang bar nomor 2 nggak rapi. Sama yang di sebelah sini juga. Nah ini bar yang nomor 2 itu nggak rapi. Dan nomor 3 mungkin nggak rapi. Tapi ini untuk kelas display atau kontes masih tetap bisa aja gitu. Yang penting kita main di warna, sama anatomi, sama mental. Nah untuk pemilihan yang pertama itu dari bar, yang kedua dari kepala. Nah ini kepala, kalau kalian lihat dari urat-urat, nah kayak pecah-pecah di kepala. Ini semakin banyak semakin bagus. Nah itu kalau pecah-pecah di kepala. Jadi kalau polosan kepalanya itu lebih jelek guys. Yang bagus itu kalau ada urat-uratnya biru kayak ini, itu lebih bagus. Dan untuk masalah warnanya, urat-urat itu biru atau orange itu nggak masalah sih. Nggak masalahnya itu dalam artian warnanya nggak masalah. Tapi yang pasti kalau bisa biar ada corak pecah-pecahnya itu. Nah itu, setelah itu kalau bisa cari yang gondrong. Maksudnya gondrong itu, kalau aku ngelihat ya, ini sebenarnya relatif banget untuk cara ngelihat gondrong atau enggak. Tapi kalau bisa antara badan sama dorsal atau sirip bawah itu 1:1. 1:1 itu dorsalnya lebar yang di atas, yang di bawah juga. Cuman ini nggak terlalu kelihatan lebar karena ya dia nggak flaring ya. Dia masih hau-hau lah, ibaratnya ikannya ini masih hau-hau banget, masih cupu lah, mentalnya belum ada. Sama di bagian sirip dayung ini kanan kiri itu kelihatan lebih lebar. Itu bagus guys gitu. Nah itu untuk cara kita milih, mungkin sedikitnya itu kayak gitu. Karena kalau kita cari yang udah bisa flaring itu lebih gampang milihnya. Tapi kalau belum flaring mungkin kita bisa lihat dari sana. Sama mungkin kita bisa lihat dari warna biru di bagian dorsal atas yang kelihatan, itu bisa juga. Karena warna biru di bagian dorsal itu juga salah satu pertanda bahwasanya kemungkinan ikan itu jantan. Nah tapi kalau dari kita sendiri gimana sih cara ngelihat jantan betinanya ikan? Nah yang pertama kalau aku ngelihat paling sering itu dari itu corak batik dorsal itu nggak nyampe nyentuh di bagian atas. Itu corak, kan ada hitam-hitam batik di sirip atas dorsal itu namanya, itu nggak sampai ngepres di bagian atas. Nah itu dia. Dan warnanya dominan biru, bagian sirip bawah sama atas itu lebih apa ya, birunya kelihatan lah. Nah ini kita mainin dulu biar dari sini. Nah itu dia, corak batiknya itu nggak sampai full sampai atas. Jadi masih ada space. Nah itu masih ada space warna biru di bagian atas. Dan itu kemungkinan besar mungkin 75% jantan gitu guys. Sama sebenarnya sih kalau bisa ya di sexing dari kelamin itu bisa. Sama dari kepala sebenarnya bisa. Cuman dari kepala itu agak sulit karena kalau nggak pas posisinya itu kita susah untuk prediksi guys. Tapi kalau ini prediksiku 80% ini jantan, 85% ini jantan. Nah makanya kita ambil. Kenapa sih kalau nyari oranti harus jantan? Sebenarnya nggak harus sih. Kalau aku lebih mengusahakan jantan. Kenapa? Karena kalau oranti jantan, yang pertama dari segi mental harusnya lebih mudah dilatih. Meskipun yang punya aku ini notabene ini benar-benar belum flaring kaca nih guys. Kaca belum flaring, jadi masih bengong kalau kasih kaca. Cuman nggak apa-apa untuk ikan-ikan yang kayak gini. Intinya ikannya sudah mau berenang. Aktif lah, ini termasuk ya yang aktif, meskipun nggak aktif-aktif banget, tapi ini sudah mau berenang, nggak mojok, itu kita bisa lakukan treatment tempel kaca guys, yaitu judulnya konsep tempel kaca. Nah itu kita bisa gunakan untuk ikan-ikan yang kayak gini. Ini bener-bener nggak respon. Nah ini nggak respon kaca sama sekali, bener-bener bengong, nggak jelas. Nah ini kita pakaiin treatment tempel kaca, konsep tempel kaca. Nah untuk video konsep tempel kaca itu kalau aku saranin kalian jangan di skip karena di sana sudah lengkap, mulai dari pola pakan, cara nempel kacanya, berapa jam nempel kacanya, pakai kaca yang modelnya bagaimana, itu sudah lengkap banget gitu. Jadi kalau bisa disimak dengan baik agar lebih bisa gampang dicerna dan bermanfaat buat kalian gitu guys. Nah dan untuk sekarang kalau kondisinya masih ya ini jujur aja ini kurus banget, tapi kita wajarin ini ikan PO guys. Kalau ikan PO itu dari India terus ke importir terus ke seller tuh memang biasa dipuasakan. Jadi biasanya itu kayak gini, ikan-ikan kalau PO nih ya,
dari dari India ke mana namanya, ke importer. Setelah importer tuh dia cuman repack aja, di repack lalu dikirim disebar ke kota-kota di Indonesia. Nah setelah sampai di kota-kota di Indonesia itu kalau masuknya PO, kalau ini ibaratnya si seller bukanya PO ya berarti habis PO itu langsung dikirim ke rumah-rumah kita gitu, atau langsung kita ambil di lokasi gitu guys. Kecuali beda kalau kita beli di seller yang sudah dicip gitu. Kalau ini kan nggak dicip, ini kemarin masih dimasukin akuarium aja karena kasihan kalau di plastik gitu. Kebetulan sisa 2 dan kita ambil 1. Ini untuk bar lumayan rapi aja guys. Kalau dibilang rapi banget enggak kok, tapi ini cukup rapi untuk dari segi bar itu, makanya kita ambil. Nah untuk sekarang mungkin kita nggak akan cari mental dulu, jadi kita pelan-pelan. Untuk tempel kaca belum kita pakai, kita mau usahain bodinya dia ini biar normal lagi. Nah ini kan belum normal, masih kurus banget guys. Nah dia ini nggak respon kaca sama sekali. Ini hal yang wajar, tapi ini bakalan kita jadiin updatean kita ke depannya guys gitu. Jadi untuk penanganan ikan kayak gini semua butuh proses, jadi kita nggak usah takut ikan yang nggak mau flaring apa, itu sudah ada penanganannya masing-masing. Tapi kalau masih bodinya kurus banget kayak gini, ini bisa kita atur dulu pola makannya biar normal. Sampai ini di bagian kepala ini kan cekok-cekok itu karena kurus guys. Nah bagian kepala itu cekok-cekok jadi kurang enak dilihat, itu karena dia kurus. Nah untuk ikan-ikan yang kayak ini tuh aku mau benerin dulu, perbaiki dulu dari segi body. Nanti baru kita cari mentalnya. Mungkin 2-3 hari ke depan kita masih cari body, setelah itu baru kita cari mental untuk tempel kaca. Dan untuk ikan-ikan kayak gini aku saranin jangan terlalu banyak pindah-pindah. Dan kalau ada pertanyaan bang pakai ketapang atau enggak, itu bisa aja guys, itu opsi. Kalian kalau mau pakai ketapang bisa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau aku sendiri nggak pernah pakai ketapang, tapi teman-teman itu banyak banget yang pakai ketapang, itu is okay, menurutku nggak apa-apa selama aman-aman aja. Tapi kalau aku sendiri nggak pernah pakai ketapang untuk cana auranti, jadi aku langsungan karena kebetulan pH di rumah juga nggak terlalu tinggi guys, kita pakai air sumur di rumah. Nah untuk penampakannya kayak gini, mungkin kedepannya bakalan kita update gimana hasilnya dari si auranti ini guys. Dan ini mungkin kedepannya kalau sudah settle, sudah flaring, sudah mangap-mangap, kita mau jual juga gitu guys. Kalau gitu terima kasih sudah tonton video ini, see you di next video, bye bye.